Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 tanda alam. Mantan akan segera dicampakkan oleh orang ketiga. Ya. Jadi sebenarnya ketika mantan itu jungkir balik berusaha mendapatkan orang ketiga, ngejar-ngejar orang ketiga, sudah terlihat tanda-tanda pada diri mantan atau cara mantan mendapatkan orang ketiga tadi yang menunjukkan bahwa mantan akan segera kecewa. Mantan akan segera dicampakkan begitu saja oleh orang ketiga. Tanpa kita sebagai orang yang sudah mantan zolimi mendoakan mantan agar segera dicampakkan oleh orang ketiga, ya. Jadi kalau kita mendoakan dan mantan dicampakkan, itu sesuatu yang biasa terjadi, ya. Karena doa orang yang terzolimi adalah doa yang mustajab. Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kepada doa orang yang terzolimi, karena sesungguhnya tidak ada hijab. Tidak ada pembatas antara dia dengan Allah. Itu, ya. Nah, jadi sama sekali kita tidak berdoa agar mantan dicampakkan atau dibuang begitu atau dipecat oleh orang ketiga. Ini murni karena faktor yang ada pada diri mantan sendiri. Yang pertama, tanda-tanda alamnya. Artinya tanda-tanda alam itu kan tanda-tanda yang bisa kita lihat. Ya, sesuatu yang alami yang mantan lakukan atau itu terdapat pada diri mantan. Yang pertama, nafsu. Ya. Kenapa mantan ngejar-ngejar orang ketiga? Karena faktor nafsu. Misal nih ya, seorang wanita nih, mantannya mengkhianati dia, ngejar-ngejar wanita yang lain. Dilihat dari profil orang ketiga itu, dari cara berpakaiannya, ya, suka pakai baju ketat, ya, membentuk anggota tubuhnya, kalau berdandan sangat menor, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di situ terlihat apa yang mantan sedang cari dari orang ketiga, yaitu nafsu. Sebuah hubungan yang katanya cinta, tetapi dibangun karena faktor ketertarikan nafsu, hanya membuat orang kecewa. Ya, ya nafsu manusia itu ya begitu. Ya, selesai nafsu itu diperturutkan, ya sudah selesai. Tidak ada keindahan cinta di situ. Tidak ada kesetiaan, tidak ada ketenangan batin, ya. Ketika ketertarikan itu karena faktor nafsu saja. Nah, jadi saat mantan ngejar-ngejar orang ketiga hanya karena faktor nafsunya tadi, maka mantan akan segera merasakan kekecewaannya. Kenapa? Karena seseorang ya yang memiliki kelebihan dari aspek penampilan, dia sadar betul kalau dia cantik, kalau dia menarik, dan seterusnya dan seterusnya. Banyak orang yang mau dengan dia. Ya. Nah, maka ketika
dalam perjalanannya beberapa minggu, beberapa bulan, dia melihat ternyata mantan ini juga tidak punya apa-apa gitu. Maka dia akan segera berpaling kepada seseorang yang bisa memberikan dia sesuatu kemewahan, fasilitas yang tidak bisa mantan berikan. Nah, itu orang-orang yang punya daya tarik ya, yang membuat orang tertarik dan bernafsu itu. Nah, jadi dia tahu betul dengan keunggulannya itu, sehingga ketika dia melihat ternyata mantan ini mengecewakan, maka dia akan mencampakkan mantan. Ya, laki-laki yang juga punya daya tarik seperti itu sama. Ya, dia sadar betul kalau dia itu ganteng, dia punya kelebihan dari aspek itu. Begitu dia lihat pasangannya tidak bisa memberikan kemewahan yang dia inginkan, maka dia akan mencari seseorang yang baru. Itu adalah manusia yang memiliki kelebihan daya tarik ya, yang membuat orang bernafsu kepada dia. Nah, jadi yang pertama, ketertarikan mantan kepada orang ketiga itu karena faktor nafsu. Yang kedua, mantan sok kaya. Ini kan mau dapat daun muda nih, ya masih muda nih usianya. Sementara mantan sudah senior kan, misal lebih tua 10 tahun. Maka bagaimana caranya membuat yang muda ini kemudian jadi terpesona kepada dia, jadi tertarik kepada dia? Maka yang akan mantan mainkan adalah duitnya. Neraktir-neraktir, ya, belanja-belanja, nginap di hotel-hotel yang mewah, piknik jalan-jalan ke tempat-tempat yang berkelas, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, karena faktor sok kaya ini, kan sok kaya bukan kaya betulan. Kalau mantan kaya betulan agak mending tuh lah. Kalau cuman sok kaya artinya mantan tidak kaya. Maka ketika duit mantan habis, selesailah pula perjalanan cinta mantan dengan orang ketiga. Ya, kita tahu persis siapa mantan, berapa banyak tabungannya, berapa besar income-nya setiap bulan, dan dia menampilkan dirinya untuk memikat, misal kalau laki-laki ini untuk memikat anak-anak gadis tadi, ya, yang baru mekar-mekarnya, sedang cantik-cantiknya, dengan pesona yang sok kaya tadi. Ya, selalu posting di media sosial pakai jam tangan mahal, ya, padahal pinjam. Pakai baju mahal, padahal pinjam. Ya, pakai mobil mahal, padahal juga pinjam, dan seterusnya. Nah, maka ketika mantan sok kaya dan duitnya habis, maka dia akan dicampakkan begitu saja. Ya, itu tanda alam yang kedua, yang kita juga bisa melihat pada diri mantan. Mantan itu tidak punya apa-apa, cuman pura-pura kaya saja. Yang membuat banyak orang-orang muda tadi yang masih mungkin kurang berpengalaman untuk melihat mana orang kaya betulan dan mana yang sok kaya, jadi terpikat, jadi terpesona. Itu yang kedua. Yang ketiga, tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh ya, yang ketiga, adik-adik yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe ya, dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung, sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, yang ketiga, kita tahu persis mantan ini karakternya seperti apa. Mantan ini tidak jujur. Mantan ini sukanya bohong. Kepada kita juga bohong terus gitu kan. Nah, maka itu pula yang akan dia lakukan untuk memikat orang ketiga.
sudah punya anak istri, mengakunya masih bujangan, masih single, dan seterusnya. Begitu orang ketiga tahu nih, mantan ternyata sudah punya anak istri, dia akan pergi. Apalagi jika orang tuanya juga tahu, ya. Orang tua mana yang mau anaknya jadi istri kedua, misal gitu. Orang tua mana yang mau anaknya kemudian disebut orang sebagai perebut suami orang, sebagai perusak rumah tangga orang. Orang tuanya tidak bakal mau tuh. Apalagi orang tuanya berpendidikan bagus dan seterusnya. Maka sekuat apapun mantan berusaha untuk masuk ke keluarganya orang ketiga, mantan akan diusir, mantan akan dicampakkan begitu saja, ya. Nah, dan itulah mantan bersama kita tidak pernah jujur, ya. Dan orang yang tidak pernah jujur itu adalah orang-orang yang hidupnya paling menderita. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka, fa inna syadqa tuma'ninah, wa innal kadhiba ribah." Tinggalkanlah yang meragukanmu pada apa yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya kejujuran lebih menenangkan jiwa, sedangkan dusta akan membuat jiwa gelisah. Ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.